Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua anak-anak? Amin, amin. Sehat selalu ya. Amin, sehat semua ya. Pak Guru juga kabar selalu baik. Sehat selalu juga Pak Guru. Oke, baik, sebelumnya ya, Pak Guru baru kali ini masuk di kelasnya anak-anak kelas 10. Oke, baik. Ya, jadi Pak Guru harus perkenalkan nama, kuliahnya di mana, agamanya apa, statusnya apa. Dan juga anak-anak perkenalkan diri. Karena Pak Guru juga belum tahu semuanya. Untuk itu, sebelum kita masuk pada perkenalan, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing dong. Oke, siapa di sini ketua kelasnya? Oh iya, silahkan Hasan. Ketua kelasnya Hasan. Oke, silahkan pimpin doa menurut agama dan keyakinan masing-masing kita. Oke, silahkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua kelas Hasan sudah memimpin doa dalam kegiatan kita pada hari ini. Ya, untuk itu jangan lupa kalau ada sampah di bawah meja, silahkan pilih, kita buang pada tempatnya. Tidak enak kan seorang siswa anak ketika ada sampah di bawah itu tidak enak. Masa sih seorang siswa yang dididik kok ada sampahnya di kelas, tidak bersih. Jadi anak yang dididik itu harus rapi dan bersih. Itulah kuncinya ketika kita dididik oleh guru kita. Dan gunanya masuk dalam pendidikan. Oke, baik anak-anak. Sebelum itu kita perkenalkan nama. Nama saya Tobias Tadayale, biasa dipanggil Tobi. Saya kuliah di IKIP Budi Utomo Malang. Tinggal sekarang saya masih di Malang karena masih tahap kuliah. Dan sekarang kita sama-sama belajar. Asal dari NTT, Sumba Barat, desa Kabupaten Sumba Barat, desa Patiala DT. Oke, baik anak-anak, sekira itu yang saya sampaikan perkenalan kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oh, silahkan. Agama. Oh iya, baik Pak Guru. Agama Kristen Protestan atau keyakinan Kristen Protestan. Ada lagi status. Oh iya, status. Oke, baik, status dalam masa pendidikan mahasiswa. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi? Oke, baik. Cukup ya? Oke, baik. Oke. Terima kasih. Oke, baik, sekarang anak-anak gilirannya perkenalkan nama, agama sesuai yang Pak Guru perkenalkan tadi. Yuk, silahkan dong. Iya. Satu lagi. Sudah ya? Oke, sudah. Gantian lagi. Sudah ya? Sudah. Oke, gantian lagi. Siapa yang belum perkenalkan nama? Siapa? Oh, masih 2 orang ya? Oke, silakan.
Oke, sudah semua ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi baik sebelum kita masuk pada materi, jadi kita harus mempersiapkan batin. Oke? Oke, jiwa dan raga. Santai-santai ya, tidak ada yang tegang-tegang. Oh, Pak gurunya ini. Tidak ada yang bilang, Pak guru saya takut ini. Tidak ada yang bilang, jangan sampai kena pukul, kena marah. Jangan, Pak guru tidak akan marah. Oke, kalau Pak guru marah, palingan marah untuk mendidik kalian untuk kebaikan masa depan. Itulah kuncinya kalau Pak guru marah. Oke, baik. Oke, baik ya. Di sini Pak Guru membawa materi tentang manusia purba. Manusia purba. Ada yang sudah tahu tentang manusia purba? Belum ada ya? Silahkan. Silahkan. Apa itu manusia purba? Kenapa tidak bilang binatang? Binatang purba. Kok masih bilang lagi manusia purba? Apa sih artinya itu? Apa maksudnya itu? Ada yang tahu? Oke, baik. Ada yang tahu? Silahkan. Silahkan. Oke, terima kasih. Betul sekali, pintar. Tepuk tangan dong. Ada lagi? Satu lagi, ya silahkan. Ya, pintar. Tepuk tangan dong. Berarti mengenai materi mata pelajaran yang Pak Guru bawakan, sudah ada siswa yang jawab mengenai apa sih itu manusia purba. Dan ketika dua anak-anak menjawab, ya betul sekali, tepat. Tepuk tangan lagi sekalian. Biar anak-anak yang lain semangat dong. Ikut dua orang juga mereka jawab. Salah benar. Tidak apa-apa. Itulah harus mulai dari salah baru kita naik atau ada perubahan. Karena dari salah maka kita akan mengubah yang salah menjadi kebenaran. Itulah, setiap orang harus ada keliruan atau kesilapan, dan setiap orang pun punya kelebihan dan kekurangan. Tapi jangan pikir itulah, tidak boleh ya. Oke, siap. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Kita lanjut lagi. Ya, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang manusia purba. Ya, manusia purba itu yang hidup dalam zaman praaksara, yaitu zaman yang disebut sejarah. Sejarah itu adalah tentang manusia purba, yang disebut manusia purba. Nah, apa sih manusia purba itu? Dari manakah manusia purba itu? Sebelumnya tanah air kita sudah dihuni sejak tahun jutaan yang lalu. Nah, manusia purba ini ditemukan di Indonesia, di Jawa, khususnya di Jawa kebanyakan. Ya, itu yang ditemukan itu tentang fosil-fosilnya manusia purba. Yaitu sejak jutaan tahun yang lalu, terutama di Pulau Jawa yang saya bilang tadi, di Pulau Jawa. Manusia purba adalah manusia penghuni bumi pada zaman prasejarah, yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Itu pada zaman praaksara atau disebut sejarah. Yang sejarah itu yaitu manusia purba. Oke.
Siapa itu yang ngantuk? Nggak boleh ngantuk lah, harus semangat, semangat. Oke, baik ya. Pak Guru lanjutkan. Ya, fosil-fosil itu ditemukan manusia purba karena adanya fosil artefak. Fosil artefak. Fosil adalah sisa organisme. Sisa-sisa organisme manusia yang ditemukan pada zaman dahulu kala. Oh, kita belum lahir anak-anak. Jutaan tahun ini ditemukan ini. Yang disebut itu organisme manusia, hewan, dan tumbuhan. Coba ulang apa yang saya sampaikan tadi. Sebutkan yang saya bilang tadi, fosil adalah sisa-sisa dari organisme. Organisme satu apa? Hasan apa? Manusia. Dua apa? Jasmanian. Apa? Hewan. Betul sekali. Tiga apa? Olivia. Tumbuhan. Betul sekali. Kita tepuk tangan dulu, 3 orang sudah menjawab tentang sisa-sisa organisme, yaitu organisme manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, baik. Ya, jadi baik, kita sudah menjelaskan tadi bahwa manusia purba itu adalah manusia penghuni bumi pada zaman prasejarah, yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Oke, jelas ya anak-anak? Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Atau harus perlu nyanyi dong? Ya, kayaknya tidak ada yang ngantuk. Kita harus perlu nyanyi dong. Siapa yang mau TikTok silahkan. Yang mau TikTok silahkan. Biar Pak tidak mengantuk. Oke, tetap semangat lah. Pak Guru jangan takut, santai-santai aja. Oke, baik ya. Anak-anak, berarti sudah semua ya. 1 orang perwakilan main TikTok, silahkan. Oke, mantap. Jadi baik ya, Pak Guru di sini akan lanjut lagi pada materi selanjutnya. Ya, silahkan anak-anak. Pasti sebentar Pak Guru ditanyakan lagi dong. Ada tugasnya lagi dong. Oke, apa-apa saja yang ditemukan pada zaman praaksara? Siapa yang tahu? Nggak ada ya. Oke, di sini Pak Guru jelaskan. Ada zaman Paleotikum dan yang disebut itu Paleotikum artinya zaman batu tua. Siapa yang tahu itu zaman batu tua? Tidak ada kan? Ya, apa? Ya, bentar, tepuk tangan dulu. Asik. Oke, baik. Zaman Paleotikum itu artinya zaman batu tua. Nah, zaman ini ditandai dengan penggunaan perkakas yang bentuknya sangat sederhana dan primitif. Apa sih ciri-cirinya itu? Sebutkan dan jelaskan. Di sini akan Pak Guru jelaskan tentang ciri-ciri mengenai zaman Paleotikum, yang artinya zaman batu tua. Ya, betul sekali. Oke, di sini Pak Guru akan menjelaskan contoh-contoh, yaitu tentang contoh alat-alat yang digunakan oleh manusia purba itu, yaitu pertama ada kapak. Sambung, tahu tidak? Oke, Pak Guru lanjutkan. Kapak genggam.
Nah, ini kapak genggam ini banyak ditemukan di daerah uh, Pacitan. Alat ini biasanya disebut cover atau alat pencetak pemotong. Yo, paham ya? Oke, baik, paham ya. Kapak ini atau kapak lonjong digunakan untuk mencangkul atau mengelola tanah. Sedangkan yang berukuran kecil digunakan sebagai benda wasiat atau pada waktu upacara ada. Nah, ini kapak ini dilakukan pada pemotongan baik dalam galian untuk ya mereka cari makan, untuk cari hidup nafkah mereka. Dan ini juga ya kapak lonjong ini biasa disebut sebagai mereka di waktu ada acara bisa dilestarikan seperti itu. Oke, kita lanjut ya, yaitu alat dari tulang binatang atau tanduk rusa. Alat-alat tulang binatang atau tanduk rusa. Ini digunakan untuk pakai tusuk atau ujung tombak ini bergiri dan ujungnya itu tajam sekali untuk ya mengejar babi hutan ke binatang yang lain yang mereka bisa makan manusia purba itu. Nah, ini digunakan sehingga dibuat bentuk seperti runcing tajam dong, seperti itu. Oke, baik anak-anak, ya itu yang saya sampaikan lagi. Ada yang belum paham atau tidak? Silahkan. Oke, paham ya? Oke, berarti kita lanjut ya. Ya, ini salah satu peninggalan zaman Paleotikum, yaitu alat dari tulang binatang. Alat adalah dari tulang ini termasuk hasil kebudayaan Ngando. Kebanyakan alat tulang ini berupa alat penusuk atau disebut belati, dan ujung tombak bergiri. Fungsi dari alat tombak ini adalah untuk mengorek ubi dan kedali dari dalam tanah. Nah, untuk mencari hidup nafkah mereka. Tanpa mereka punya alat, maka mereka tidak akan bisa mungkin cari lain lagi untuk bisa cari makanan. Oke, baik, kita lanjut lagi, yaitu flakes, yaitu alat-alat kecil terbuat dari batu chalcedon yang dapat digunakan untuk mengupas makanan. Alat-alat dari tulang dan flakes termasuk hasil kebudayaan Ngandong. Oke, baik anak-anak, sudah paham ya? Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya. Tadi sudah kita membahas tentang flakes, yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu chalcedon yang dapat digunakan untuk mengupas makanan atau menggali petatas ke kacang ke yang ya pokoknya yang mereka butuhkan untuk menggali kebutuhan mereka. Oke, kita lanjut lagi. Zaman Mesolitikum artinya zaman batu madya yang disebut Meso atau pertengahan. Zaman ini disebut pula zaman mengumpulkan makanan food dietary. Tingkat lanjut yang dimulai pada akhir zaman sekitar 10 tahun yang lampau. Wow, 10 tahun yang lampau. Kita belum lahir sama sekali. Pak Guru juga belum lahir.
Para ahli memperkirakan manusia hidup pada zaman ini adalah bangsa Malenosido yang merupakan nenek moyang orang Papua, Semang, Aite, Sakai, dan Aborigin. Sama dengan zaman Paleolitikum, manusia zaman Mesolitikum mendapatkan makanan dengan cara berburu dan menangkap ikan. Seperti itu dipergunakan alat-alat yang mereka buat untuk pakai cangkul, pakai berburu di hutan untuk mencari hidupnya mereka. Seperti itulah manusia purba zaman dahulu jutaan tahun itu. Tapi ini fosil-fosil yang ditemukan di Jawa ada, pokoknya di Indonesia kebanyakan ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Berikut itu zaman Neolitikum, artinya zaman batu muda. Tadi kan sudah bahas kita zaman batu tua. Ini sekarang batu zaman muda, yaitu zaman batu muda. Di Indonesia zaman Neolitikum dimulai sekitar 1500 sebelum Masehi. Mereka cara hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya telah mengalami perubahan besar dan cara food grading menjadi food producing. Yaitu apa sih cara foodnya itu grading menjadi food producing? Apa sih artinya, Pak Guru? Pak Guru akan menjelaskan di sini. Artinya yaitu dengan cara bercocok tanam dan memelihara ternak seperti itu. Jelas ya? Oke, baik, jelas. Ya, kita lanjut lagi ya. Zaman Megalitikum artinya zaman batu besar. Oh, tadi batu tua, batu muda, batu besar lagi. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Apa sih animisme itu dan dinamisme itu? Saya tidak tahu artinya, Pak Guru. Di sini akan Pak Guru jelaskan. Oke. Animisme merupakan kepercayaan terhadap roh nenek moyang leluhur atau disebut leluhur yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, senjata tajam. Sedangkan dinamisme adalah bentuk kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan atau tenaga gaib yang dapat memengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan dan kehidupan manusia. Seperti itu penjelasan dari animisme dan dinamisme. Paham ya anak-anak? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi baik, di sini ya akan lanjut lagi tentang zaman, menjelaskan tentang zaman. Ada zaman logam, ada zaman besi, zaman perunggu. Di sini Pak Guru akan jelaskan pada zaman logam dan besi, perunggu. Nah, itu yang sudah jelaskan tadi. Oke, jadi baik, kita lanjut lagi. Pak Guru akan menunjukkan materi tentang jenis-jenis manusia purba. Apa sih jenis-jenis manusia purba? Coba jelaskan, Pak Guru. Nah, Pak Guru ini yang akan membuat kelompok menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Oke, baik. Silahkan anak-anak ya, anak-anak setiap kelompok itu 5 orang atau 6 orang atau sesuai sajalah. Kita buat tempat kelompok ya. Yang mau kelompok 1 silahkan bergabung di kelompok 1. Yang mau kelompok 2 silahkan bergabung di kelompok 2. Begitu juga kelompok 3 dan seterusnya. Kelompok 4. Oke, jadi baik, setiap kelompok mendiskusikan tentang manusia purba. Oke,
Setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan dulu tuh. Masih semangat semua ini. Salut kalian. Punya semangat luar biasa. Oke, baik. Sudah buat semua kelompok ya? Oke, baik ya. Kalian ya mendiskusikan apa yang Pak Guru sampaikan tadi mengenai materi yang Pak Guru jelaskan. Silahkan. Setelah itu sudah setelah itu ya kita membagi tugas masing-masing lagi, tugas individu. Oke, setuju? Oke, baik, terima kasih. Ya, sudah buat kelompok ya? Oke, baik, silahkan diskusikan tentang Pak Guru jelaskan tadi materi manusia purba. Siapa yang sudah? Sudah? Oke, baik. Kelompok 3? Sudah? Belum. Kelompok 2? Sudah? Belum. Kelompok 1? Sudah? Sudah? Oh, sudah. Oh, bentar ya, kita tunggu teman-teman yang lain dulu. Bereskan bersama, habiskan bersama dulu. Baru kita satu persatu perwakilan maju di depan, presentasikan apa yang kalian diskusikan. Oke? Sudah semua ya? Oke, baik. Silahkan. Kelompok 1 maju di depan, presentasikan apa yang kalian diskusikan. Silahkan. Tepuk tangan dulu kelompok 1 yang presentasi. Oke, baik. Oke, kelompok 1 luar biasa. Tepuk tangan sangat bagus. Bentar, kelompok 1. Oke, majulah kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Semangat. Oke, luar biasa, semangat. Bentar, kelompok 3. Ayo masuk. Maju lagi kelompok 3. Iya, luar biasa. Semangat lagi. Pintar sekali. Ayo kelompok 4. Maju lagi. Oke. Sudah semua ya? Tepuk tangan semuanya dulu. Terima kasih. Pintar semua, luar biasa. Semangat lagi. Oke, jadi baik ya anak-anak. Di sini Pak Guru akan membagikan tugas individu masing-masing, yaitu tugas PR. Silahkan anak-anak mengerjakan tugas individu, yaitu mengenai tentang manusia purba, mengenai jenis-jenis manusia purba, ciri-ciri manusia purba. Pilih saja salah satu. Oke, baik. Di sini Pak Guru akan jelaskan sedikit ya tentang jenis-jenis manusia purba. Manusia purba itu ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia adalah sebagai berikutnya, yaitu Meganthropus paleojavanicus sama Pithecanthropus. Nah, di sini jenis-jenis manusia purba ada ciri-cirinya. Nah, yang pertama yang saya bilang tadi, Meganthropus paleojavanicus. Apa sih artinya itu? Meganthropus paleojavanicus. Nah, di sini Pak Guru akan jelaskan. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata Megan artinya besar, anthropos artinya manusia. Sudah ya? Megan artinya besar, anthropos artinya apa? Manusia. Oke, manusia. Sudah ya? Nah, paleo berarti apa itu paleo? Tua. Javanicus artinya apa itu? Javanicus yaitu dari bahasa Jawa. Oke, baik. Jadi Meganthropus paleojavanicus bisa dikatakan atau bisa disimpulkan bahwa Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba bertubuh besar tertua di Jawa.
Fosil manusia purba ini ditemukan di daerah Sangiran, Jawa Tengah antara tahun 1936 sampai 1941 oleh seorang peneliti Belanda bernama von Koninginwald. Fosil tersebut tidak ditemukan dalam keadaan lengkap. Rangka semua itu sudah jutaan tahun yang lalu ditemukan di pulau-pulau Jawa, di hutan, di gua mereka ditemukan itu. Sama ini yang penelitian ini Belanda bernama yang saya bilang tadi von Koningswald. Fosil tersebut tidak ditemukan dalam keadaan lengkap yang saya bilang, melainkan hanya berupa beberapa kegiatan tengkorak, rahang bawah, serta gigi-gigi yang telah lepas. Fosil yang ditemukan di Sangiran ini diperkirakan telah berumur 1 juta tahun. Oke, baik. Apa sih ciri-cirinya itu? Meganthropus vallijavanicus. Di sini Pak Guru akan menjelaskan. Ada yang tahu ciri-cirinya, anak-anak? Di sini akan Pak Guru jelaskan lagi. Ciri-cirinya manusia purba yang disebut Meganthropus vallijavanicus itu mempunyai tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak mempunyai dagu sehingga lebih menyerupai kera, mempunyai otot kunyah, gigi dan rahang yang besar dan kuat. Makanannya berupa daging dan tumbuh-tumbuhan. Oke, itu ciri-ciri Meganthropus vallijavanicus. Sudah ya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silahkan, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Pithecanthropus. Pithecanthropus itu apa artinya sih? Ya, di sini Pak Guru menjelaskan lagi. Fosil manusia purba jenis Pithecanthropus adalah jenis fosil manusia purba. Manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus sendiri yang berarti manusia kera, yang mereka hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan mereka sesudah memakan segala, tetapi makanannya belum dimasak, makan mentah pada zaman dahulu manusia purba, enak dimakan. Oke, baik ya, sekira itu dari penjelasan tentang Pithecanthropus. Ya, di sini akan Pak Guru jelaskan ciri-ciri Pithecanthropus. Apa sih ciri-cirinya itu, Pak Guru? Pak Guru akan jelaskan lagi. Dengar baik-baik, pahami baik-baik. Oke, siap? Nyimaki baik-baik. Oke, tepuk tangan dulu. Tidak ada yang mengantuk. Tidak boleh mengantuk. Semangat, relax, santai. Pak Guru tidak akan marah. Jadi baik, ciri-ciri Pithecanthropus itu memiliki tinggi tubuh antara 165 sampai 180 cm. Badan tegap namun tidak setegap Meganthropus. Volume otak berkisar antara 75 sampai 1350 Celcius. Wow, besar sekali ya. Tidak sama sekarang zaman manusia. Tonjolan kening tebal dan melintang sepanjang pelipis. Hidung lebar dan tidak berdagu. Mempunyai rahang yang kuat dan geraham yang besar. Makanan berupa tumbuhan dan daging. Hewan berupa dagingnya itu berupa apa ya? Seperti biasa, daging yang kuat ya, dagingnya. Yang disebut buroan itu. Oke, baik, di sini Pak Guru itu yang bisa jelaskan. Ada yang tanya? Silakan kalau ada yang tanya. Oke, baik. Jadi Pak Guru akan akhiri mata pelajaran hari ini dengan
syaratnya ada tugas individu dong, kerja masing-masing yang saya bilang tadi. Carilah tentang apa itu manusia purba. Carilah jenis-jenis Pithecanthropus, Erectus. Ciri-cirinya ya harus cari juga. Itu ya pilih salah satu di antara ketiga yang saya sebutkan. Oke? Oke. Semampunya anak-anak. Ya, nanti minggu depan kumpul ya pada saat Pak Guru masuk kelas lagi. Oke? Oke, baik. Jadi baik di sini ya Pak Guru akan mengakhiri mata pelajaran hari ini. Saya minta salah satu siswa untuk menyimpulkan apa yang Pak Guru jelaskan tadi tentang materi manusia purba. Silahkan perwakilan salah satu. Silahkan. Oke, baik. Silahkan, Nak. Oke, tepuk tangan dulu. Pintar sekali sudah menyimpulkan. Terima kasih sudah menyimpulkan apa yang Pak Guru jelaskan tadi tentang mengenai materi manusia purba. Nah, di sini akan Pak Guru jelaskan sedikit atau menyimpulkan sedikit tambahan dari atau bukan tambahan dan wajib harus juga Pak Guru jelaskan lagi. Nah, manusia purba itu manusia yang dahulu kala yang ditemukan pada jutaan tahun yang lalu. Yang ditemukan itu tentang fosil-fosilnya manusia ini berbentuk kera, yang saya bilang tadi berbentuk kera. Nah, manusia purba ini mereka kalau cari makanannya itu harus ada senjata atau yang kita sebut zaman sekarang amunisi atau senjata, yaitu berupa batu besar, batu kecil, yaitu tulang-tulang hewan itu yang mereka gunakan pakai memburu untuk mencari mangsa atau makanan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Oke, baik, sekira itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya jika ada salah kata Pak Guru maupun dalam nada suara bikin mentakutkan atau nada suara tidak mendengarkan, saya mohon maaf. Dan saya harap anak-anak memahami dan menyimaki apa yang Pak Guru jelaskan dan semangat belajarnya. Belajar adalah untuk diri kita sendiri dan untuk membagikan sesama manusia. Ilmu kita yang kita sudah dapat, maka kita akan dibagikan sesama. Maka dari itu, manusia memanusiakan manusia. Jadi, apa yang kita tahu dari pribadian, ada ilmu yang kita tahu, kita saling berbagi. Maupun apapun yang kita pakai, kekurangan apapun itu harus saling berbagi. Jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa belajar ya. Semangat terus. Oke? Tepuk tangan dulu. Oke, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang. Oke, jadi baik anak-anak. Silahkan salah satu perwakilan berdoa. Dari ketua kelas atau wakil? Oke, baik. Silahkan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sekali lagi, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat pagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di hari berikutnya. Terima kasih.